Assalamualaikum, sahabat Dongeng Rakyat. Selamat datang di channel Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legenda, dongeng Nusantara, dan cerita penuh hikmah kami hadirkan dengan penuh warna dan suara hati. Hari ini, kita akan menyimak kisah penuh pelajaran tentang bawang merah dan bawang putih, dongeng klasik yang mengajarkan tentang keikhlasan, kesabaran, dan balasan dari kebaikan sejati. Dan kalau kamu ingin cerita hidupmu diangkat menjadi dongeng di channel ini, atau namamu menjadi tokoh dalam Dongeng Rakyat, langsung saja kirim pesan ke WhatsApp kami di 085815589844. Siapa tahu, cerita kamu akan abadi dan menginspirasi ribuan orang lainnya. Di sebuah desa kecil yang damai, di antara hamparan sawah hijau dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis muda bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya yang bernama Mak Rondo, serta anak perempuan Mak Rondo yang sebaya dengannya, Bawang Merah. Bawang Putih adalah gadis yang lembut, rajin, dan selalu bersikap hormat kepada siapapun. Ia dikenal oleh para tetangga karena keramahannya dan senyumnya yang tulus, meskipun hidupnya penuh beban. Sejak ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan Mak Rondo, seorang janda licik dan manipulatif. "Putih, cepat cuci pakaian ini di sungai," teriak Mak Rondo dari dalam rumah sambil melempar setumpuk kain kotor. "Iya, Bu," jawab Bawang Putih lembut. Ia segera mengangkat keranjang cucian, memanggulnya ke atas kepala, lalu berjalan menuruni jalan tanah menuju sungai. Sementara itu, Bawang Merah duduk santai di bel-bel rumah, menikmati potongan buah mangga dan memoles kukunya dengan ramuan daun pacar. Enaknya jadi kamu, Merah," gumamnya sendiri sambil melirik ke arah luar. "Semua pekerjaan Bawang Putih yang kerjakan. Aku tinggal bersantai." Di tepi sungai, Bawang Putih duduk di atas batu besar. Ia mencuci dengan penuh hati-hati, air mengalir menyapu kaki-kakinya yang halus. Ia bersenandung kecil, suara lembutnya menyatu dengan gemericik air. Saat ia sedang membilas selendang, tiba-tiba angin kencang bertiup. Selendang itu terlepas dari tangannya dan hanyut terbawa arus sungai. "Astaga," pekiknya. "Itu selendang kesayangan ibu tiri." Tanpa pikir panjang, Bawang Putih berlari menyusuri aliran sungai, mencoba mengejar selendang yang perlahan-lahan menghilang di tikungan. Selendangnya hanyut. Kalau tidak ketemu, ibu pasti marah. Ia terus berlari, napasnya terengah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah bagian sungai yang asing baginya, sunyi dan dipenuhi pepohonan rimbun. Di sana, ia melihat seorang nenek tua duduk di atas batu, tengah menjemur baju. "Nek, apakah nenek melihat selendang saya hanyut lewat sini?" tanya Bawang Putih sopan. Nenek itu menoleh dengan senyum ramah. "Kalau kamu ingin selendangmu kembali, bantu nenek menumbuk padi dan memasak makan siang, ya, Nak?" Bawang Putih mengangguk. "Tentu, Nek." Dengan senang hati. Di rumah, Mak Rondo mulai gusar. "Sudah hampir petang, kenapa si Putih belum juga kembali? Dasar pemalas." Bawang Merah hanya menanggapi dengan menguap, "Mungkin dia kabur. Atau tenggelam sekalian." Mak Rondo menatap langit yang mulai berubah jingga, wajahnya muram. Namun, mereka tak tahu, hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan ajaib bagi Bawang Putih, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bawang Putih mengikuti nenek tua itu masuk ke sebuah rumah kecil yang terletak di balik rumpun bambu. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan wangi aroma kayu manis dan pandan. "Masuklah, Nak," kata sang nenek. "Aku akan ambilkan lesung untuk menumbuk padi. Setelah itu, bantu aku memasak ya. Perutku sudah mulai keroncongan." "Iya, Nek," jawab Bawang Putih sambil tersenyum. Tak lama, sang nenek menyerahkan sekarung kecil padi dan menunjuk lesung kayu di belakang rumah. Bawang Putih mulai menumbuk padi. Meski lengannya lelah, ia tetap melakukannya dengan sabar. Setelah selesai, ia segera masuk ke dapur dan mulai menanak nasi. Ia juga memetik daun singkong dan memasaknya bersama parutan kelapa, membuat urap sederhana. "Wah, baunya harum, Nak," kata nenek sambil duduk di bangku kecil. "Jarang ada gadis seusiamu yang cekatan seperti ini." Bawang Putih tersenyum malu. "Saya sudah terbiasa, Nek. Di rumah, semua pekerjaan saya yang lakukan." Sang nenek menatapnya dengan mata yang tiba-tiba tampak lebih tajam dari sebelumnya. "Dan kamu tidak mengeluh?" "Tidak, Nek. Kalau saya mengeluh, pekerjaan tetap tidak akan selesai, bukan?" Nenek itu tersenyum lebar, dan entah mengapa, senyumnya kali ini terasa berbeda.
seolah ada sesuatu yang sedang ia uji. Setelah makan bersama, bawang putih membantu membersihkan dapur. Saat matahari mulai condong ke barat, ia membungkuk penuh hormat dan berkata, "Nek, bolehkah saya pamit pulang? Saya harus kembali sebelum ibu marah." Nenek itu berdiri, lalu masuk ke dalam dan kembali membawa 2 buah keranjang, satu besar, satu kecil. Keduanya tertutup rapat. "Karena kamu sudah menolong nenek dengan tulus, kamu boleh pilih salah satu keranjang ini untuk kamu bawa pulang. Tapi jangan dibuka di jalan, ya?" Bawang putih menatap keduanya. Ia tak serakah, maka ia memilih keranjang yang kecil. "Terima kasih banyak, Nek," ucapnya sambil menunduk. "Jalanmu masih panjang, Nak," kata sang nenek lirih. "Tapi kebaikan akan selalu menemukan jalannya." Sepanjang perjalanan pulang, bawang putih penasaran apa isi keranjang kecil itu. Tapi ia menahan diri. Ia ingat pesan nenek, jangan dibuka di jalan. Saat tiba di rumah, hari mulai gelap. "Putih, kemana saja kamu?" bentak Mak Rondo, wajahnya penuh amarah. Bawang putih mengatur napasnya. "Maaf, Bu. Saya kehilangan selendang, lalu bertemu seorang nenek di hulu sungai. Saya bantu dia memasak dan menumbuk padi. Lalu, beliau mengembalikan selendang saya dan memberi keranjang ini." Bawang merah langsung merebut keranjang dari tangan bawang putih. "Apa ini? Harta karun?" Mak Rondo membukanya dengan kasar. Mata mereka membelalak. Keranjang kecil itu penuh berisi emas, intan, dan perhiasan berkilauan. Mak Rondo dan bawang merah saling pandang, tak percaya. "Dari mana semua ini?" teriak Mak Rondo. "Dari nenek itu, sebagai hadiah karena aku membantu dengan ikhlas." Mak Rondo langsung menatap anak kandungnya dengan licik. Besok kau harus pergi ke sungai. Cari nenek itu, dan pastikan kau dapat keranjang yang lebih besar dari ini." Bawang merah mengangguk. Di matanya terpantul cahaya emas. Tapi bukan cahaya kebaikan, melainkan keserakahan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Mak Rondo membangunkan bawang merah dengan kasar. "Cepat bangun. Hari ini giliran kamu ke sungai. Jangan pulang sebelum membawa keranjang yang lebih besar dari milik si putih." Bawang merah menguap malas. Iya. Tapi aku nggak mau menumbuk padi atau masak. Capek." Mak Rondo menyumpalkan beberapa roti ke dalam tas anaknya. "Kalau bisa kau akali saja nenek itu. Yang penting dapat hartanya." Bawang merah pun berangkat ke sungai, dengan wajah cemberut dan langkah malas. Ia tak membawa pakaian kotor, hanya pura-pura menjatuhkan selendang ke sungai. Setelah itu ia mengikuti arus, berharap bertemu dengan nenek yang dimaksud bawang putih. Setelah berjalan cukup jauh, bawang merah sampai juga di rumah kecil nenek misterius itu. "Nek! Nenek!" teriaknya sambil mengetuk pintu kasar. "Saya kehilangan selendang. Katanya nenek bisa bantu?" Pintu terbuka perlahan. Nenek itu muncul dengan senyum tipis. "Kalau kau ingin bantuanku, bantulah aku lebih dulu. Tumbuk padi dan masakan makanan siang, seperti yang dilakukan gadis kemarin." Bawang merah mendengus. "Aduh, Nek. Saya nggak biasa kerja begituan. Tapi ya sudah, asal nanti saya dapat keranjangnya." Dengan malas ia menumbuk padi, namun tidak sampai halus. Banyak yang tumpah dan tercecer. Lalu ia masuk dapur dan asal memasak. Nasi gosong, sayur terlalu asin, dan dapur berantakan. Saat makan, nenek itu hanya mencicipi sedikit. Ia diam, tak berkata apapun. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya seperti menembus hati bawang merah. Setelah itu, nenek berkata, "Nah, seperti gadis kemarin, kamu juga boleh pilih keranjang. Ini yang besar, dan ini yang kecil." Tanpa ragu, bawang merah langsung mengambil yang besar. "Jangan dibuka di jalan," pesan nenek. Ya, saya tahu," jawabnya ketus. Di tengah perjalanan pulang, rasa penasaran bawang merah tak tertahankan. "Apa sih isinya? Emas pasti banyak banget," gumamnya senang. Ia berhenti di bawah pohon dan membuka keranjang besar itu. Bruaak! Sekonyong-konyong, keranjang itu meledak, mengeluarkan asap hitam dan bau busuk. Dari dalamnya keluar ular berbisa, kalajengking raksasa, dan tengkorak-tengkorak yang menggigit. "Aarg,
jerit bawang merah. Ia menjatuhkan keranjang dan lari terbirit-birit, wajahnya penuh luka gigitan kecil dari makhluk-makhluk itu. Di rumah, Mak Rondo menunggu sambil menggosok-gosok tangan. Pasti anakku bawa keranjang besar penuh permata, pikirnya. Namun yang datang adalah bawang merah yang ketakutan, baju compang-camping, dan wajah memar. Astaga! Apa yang terjadi padamu? Keranjangnya, Bu, isinya bukan emas, tapi kutukan, tangisnya. Bawang putih hanya menatap dari dapur dengan diam. Ia tak merasa senang atas musibah itu, tapi dalam hatinya ia tahu, kebaikan dan keikhlasan tak bisa dipalsukan. Mak Rondo gemetar, lalu menatap bawang putih dengan penuh curiga dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perbuatannya telah menjerumuskan anak kandungnya sendiri. Sejak kejadian keranjang kutukan itu, suasana di rumah berubah. Mak Rondo tak lagi sekeras dulu kepada bawang putih, dan bawang merah menjadi pendiam, trauma oleh makhluk-makhluk mengerikan yang keluar dari keranjangnya. Namun, perubahan sikap mereka bukanlah karena sadar dan bertobat. Mereka hanya takut. Takut akan hal-hal gaib, takut bawang putih sebenarnya punya kekuatan, dan takut ada kutukan yang bisa kembali datang. Putih, ambilkan air di sumur, pinta Mak Rondo suatu pagi, suaranya lebih pelan dari biasanya. Bawang putih menatap sang ibu tiri sejenak, lalu mengangguk dan segera mengambil timba. Sementara itu, di dalam kamar, bawang merah menggosok bekas luka di pipinya. Bekas itu tak kunjung hilang meski sudah berminggu-minggu. Di cermin, ia merasa wajahnya tak secantik dulu. Gara-gara keranjang sialan itu. Semua karena si putih, gumamnya dengan amarah terpendam. Hari itu, saat bawang putih sedang mencuci piring di dapur, seekor burung merpati putih hinggap di jendela. Cuit! Cuit! Bawang putih tersenyum. Ia mendekat dan membelai kepala burung itu. Tapi tiba-tiba, burung itu berubah menjadi sesosok peri berwajah anggun dengan jubah bersinar. Aku adalah penjaga kebaikan, ucap peri itu. Karena engkau telah bersabar, tulus, dan tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian, maka waktumu telah tiba. Bawang putih tertegun. Maksudnya, peri? Engkau akan mendapatkan apa yang layak kau dapat. Tapi sebelum itu, satu ujian terakhir menantimu. Ujian? Ya. Kau akan mengetahui siapa dirimu yang sesungguhnya ketika diberi kekuatan untuk membalas. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh bawang putih. Saat cahaya itu mereda, ia berdiri di ruang tamu, mengenakan kain putih keemasan. Di tangannya, terdapat tongkat kecil dari kristal. Di hadapannya berdiri Mak Rondo dan bawang merah, wajah mereka terkejut melihat perubahan itu. Putih, kamu? Bisik Mak Rondo dengan suara gemetar. Peri itu muncul kembali di sisi bawang putih. Kau bisa mengutuk mereka, menghilangkan harta mereka, atau membuat mereka menderita seperti dulu mereka memperlakukanmu. Mak Rondo dan bawang merah langsung berlutut, menangis. Maafkan kami. Kami salah. Kami takut. Tapi kami manusia biasa, ujar Mak Rondo terbata-bata. Bawang merah menggenggam tangan bawang putih. Kakak, aku cemburu. Tapi aku takut hidup dalam kutukan selamanya. Air mata menetes di pipi bawang putih. Ia menatap tongkat kristal itu, lalu berkata, aku tak ingin membalas. Biarlah kesedihan berhenti di aku. Kalau aku benar-benar baik, maka aku harus memaafkan. Tongkat itu tiba-tiba bersinar terang, lalu menghilang dalam kepulan cahaya. Peri penjaga tersenyum puas. Engkau telah lulus ujian terakhir. Kebaikanmu bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan untuk memilih memaafkan. Sejak hari itu, kehidupan bawang putih berubah. Ia menerima warisan dari seorang saudagar tua yang dulu pernah ia tolong di jalan. Rumah mereka diperbaiki, ladang menjadi subur, dan Mak Rondo perlahan mulai berubah menjadi lebih lembut. Bawang merah pun mulai belajar memasak, membantu mencuci, dan sering meminta maaf untuk hal-hal kecil. Bawang putih, gadis berhati emas itu, tetap seperti biasa, ramah, rendah hati, dan selalu tersenyum, meski kini hatinya lebih lega. Ia tahu, kebaikan yang tulus tak pernah sia-sia. Musim panen tiba. Ladang yang dulu gersang kini dipenuhi padi menguning. Di rumah bawang putih, suasana berubah total. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi paksaan. Yang ada hanyalah kebersamaan. Mak Rondo,
meski belum sepenuhnya berubah, kini mulai sering tersenyum dan membantu pekerjaan rumah meski hanya hal-hal kecil. Ia masih belajar mengenal arti kasih sayang yang sesungguhnya. Sementara itu, bawang merah menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia rajin membantu bawang putih menumbuk bumbu, menyapu halaman, bahkan ikut ke pasar menjual hasil kebun. "Putih, ini uang dari hasil jual sayur tadi," kata bawang merah suatu sore. "Kamu simpan saja." "Kamu sudah kerja keras," jawab bawang putih sambil tersenyum. Bawang merah menunduk, lalu berkata lirih, "Terima kasih, dan maafkan aku untuk semua masa lalu." Bawang putih mengangguk. "Masa lalu sudah berlalu, Merah. Sekarang kita mulai hidup yang baru." Suatu hari, desa mereka kedatangan rombongan kereta kuda dari kota. Seekor kuda putih berhenti tepat di depan rumah mereka. Dari dalam kereta turun seorang lelaki muda berpakaian rapi, wajahnya bersih, matanya teduh. Ia adalah Pangeran Armandra, putra bangsawan dari kota besar, yang tengah mencari gadis yang pernah menolong ibunya saat terjatuh di pasar beberapa waktu lalu. "Apakah di rumah ini tinggal seorang gadis bernama Bawang Putih?" tanya sang pangeran sopan. Bawang Putih melangkah ke depan, terkejut. Saya Bawang Putih. Tapi saya tidak pernah bertemu pangeran sebelumnya." Sang pangeran tersenyum. "Ibuku terjatuh di pasar beberapa bulan lalu. Kau menolongnya, memberi minum, dan bahkan menenangkannya tanpa tahu bahwa ia adalah ibuku." Bawang Putih tertunduk malu. "Ibuku tidak pernah lupa, dan aku ingin mengenal gadis berhati mulia seperti engkau." Makrondo dan Bawang Merah mengintip dari balik tirai, ternganga. Tapi tak ada rasa iri, hanya takjub dan haru. Pangeran Armandra mengajak Bawang Putih berbicara di beranda, membahas banyak hal, tentang desa, ladang, bunga liar, dan mimpi-mimpi masa depan. Di antara mereka tumbuh benih perasaan yang indah dan tulus, jauh dari kepalsuan dan kemewahan dunia. Beberapa bulan kemudian, seluruh desa merayakan pesta sederhana, pertunangan Pangeran Armandra dan Bawang Putih. Bawang Merah menjadi pendamping Bawang Putih, mengenakan kebaya indah hasil jahitan tangannya sendiri. Makrondo duduk di bangku tamu dengan mata berkaca-kaca. "Siapa sangka, gadis yang dulu kuperlakukan seperti budak, kini menjadi putri sejati," bisiknya pelan, lalu menghapus air mata haru. Hari demi hari berlalu. Di istana kecil yang dibangun di pinggir desa, Pangeran Armandra dan Bawang Putih hidup bahagia. Mereka sering mengundang anak-anak desa untuk belajar membaca, bercocok tanam, dan bermain musik. Bawang Putih tidak pernah berubah. Ia tetap rendah hati, tetap memasak sendiri di pagi hari, dan tetap menolong siapapun yang membutuhkan. Karena ia tahu satu hal, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Dan itulah kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebuah dongeng yang mengajarkan kita bahwa kebaikan, seberapapun kecilnya, akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Bahwa bersabar dan tidak membalas kejahatan dengan dendam justru akan membuka pintu rezeki dan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi, mari kita jadi seperti Bawang Putih, yang berhati tulus, sabar, dan tidak mudah goyah oleh kebencian. Pak Upin, kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dongeng Rakyat. Kamera Film aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dongeng menarik lainnya. Ponsel dan ingat, kalau kamu ingin kisahmu diangkat menjadi dongeng atau namamu jadi tokoh dalam cerita kami, langsung saja kirim pesan ke WhatsApp 085815589844. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.